Nah, sekarang kita keluar yang baru teman-teman ya. Ada Gen, ada Hi, ada Aku, ada Rai, ada So, ada Kari, ada Sai. Ya teman-teman ya. Nih nomor 2. Mungkin teman-teman bakal merasa susah di sini, tapi nggak perlu khawatir ya. Yang penting kalian tuh pahami makna dari masing-masing kanji di sini, oke? Tahu maknanya aja, nanti pas ujian itu sangat-sangat mudah, oke? Tinggal dipasangkan doang kira-kira. Hai, pertama itu adalah gen, teman-teman ya. Gen tahu apa? Sering dengar ya, genzai kan ya, saat ini kan ya. Bagus. Jadi gen itu artinya adalah ima, oke, saat ini. Nah, contohnya adalah apa teman-teman? Gen dangkai, sama ada gen sacho ya. Dangkai itu apa? Dangkai itu artinya adalah, betul teman-teman ya, tahapan. Gen dangkai berarti adalah tahap saat ini atau tahap sekarang ya. Gen sacho berarti adalah direktur utama saat ini. Intinya kalau ada gen, ya itu adalah menyatakan saat ini. Ingat kalau teman-teman lupa, genzai. Sering pakai karena genzai. Berarti saat ini. Dihafal ya teman-teman ya. Baik, lanjut lagi. Berikutnya ada hi, teman-teman ya. Nah, teman-teman, hi itu artinya adalah, ini ya, non atau tidak. Nah, cara fasesnya adalah, lihat teman-teman ya. Yang satu hadap ke sebelah kiri, yang satu hadap ke sebelah kanan. Berarti tidak selaras teman-teman, yang berantem gitu. Makanya saya selalu ingatnya kalau keluar hi itu adalah sesuatu yang tidak atau non. Contoh ya, nih. Misalkan ada, apa teman-teman bacanya? Hi kokai, hi hyoji, hi kanetsu. Bagus banget. Jadi artinya itu adalah, kalau hi kokai berarti tidak resmi. Ya, hi hyoji berarti tidak ditampilkan. Kanetsu apa teman-teman yang kerja di bagian pengolahan makanan? Bagus, kanetsu itu artinya adalah pemanasan. Berarti kalau hi kanetsu adalah tidak dipanaskan. Jadi hi itu artinya adalah tidak. Oke, jelas ya teman-teman ya. Berikutnya ada so. Nah teman-teman, so ini sangat mudah ya. So itu ingat aja, mengenai total atau keseluruhan. Biasanya itu berhubungan dengan angka. Oke, contohnya teman-teman ini apa? Ayo, ada uriage teman-teman ya. Pasti tahu uriage ya, berarti penghasilannya ya. Ada kingaku ya, total uangnya. Sama ini apa? Kanjinya hujan sama jumlah hujan berarti ya. Betul ya. Ini bacanya adalah uryo ya. Berarti berarti so uryo ya. Pertama berarti so uriage artinya adalah total penjualan. So kingaku artinya adalah total jumlah uangnya. Terus kalau ada so uryo artinya adalah total curah hujan. Gitu teman-teman. Pokoknya kalau keluar kanji so, ya so di sini ya, artinya itu adalah total. Oke, so itu adalah total. Dihafal ya. Sip, lanjut lagi. Berikutnya itu ada aku. Nah teman-teman, aku ini dari kanji apa? Coba dilihat baik-baik. Pasti tahu teman-teman. Apa? Bagus ya, akun itu dari warui, artinya itu adalah buruk ya, hal yang tidak bagus ya. Jadi buruk atau jahat ya, warui. Nah, berarti kalau misalkan kita masuk ke dalam kanji seperti ini, ada jokeng ya, terus juga ada ekyo, terus juga ada tamaking ya teman-teman ya. Berarti kalau misalkan aku jokeng artinya adalah, betul ya, itu artinya adalah kondisi buruk. Aku ekyo berarti adalah dampak buruk sama bakteri yang jahat tuh ya teman-teman ya. Ingat ya, kalau ada kanji aku atau wari berarti hubungan semua hal yang jelek buruk jelek. Oke? Jelek buruk jelek. Baik, berikutnya lanjut rai teman-teman ya. Rai ini apa? Ayo. Rai ini dari kuru ya, datang ya, tapi berhubungan dengan si masa depan. Miranya rai. Oke? Berarti mendatang. Ingat ya, miranya rai berarti masa depan. Contoh misalkan rai gaki sama rai season ya. Berarti kalau rai gaki itu adalah semester depan, kalau rai season itu adalah musim depan. Oke, jadi rai itu dari mirai, ingat masa depan ya. Ingat mirai, rai masa depan. Ikut ya. Baik, lanjut. Berikutnya ada kari teman-teman ya. Nah, kari ini apa? Pernah lihat? Ayo, karinya apa? Mungkin pernah dengar ya teman-teman ya. Kari itu artinya adalah sementara ya. Jadi bukan sesuatu yang tetap tapi masih sementara. Contoh misalkan ya, di sini ini ada kari sayo ya. Sayo apa teman-teman? Ayo, yang biasanya udah cari pekerjaan baru ya. Sayo itu berarti adalah lolos ya, udah dipilih ya. Terus juga misalkan si mobil kari menkyo, terus juga ada kari keiyaku, artinya berarti adalah nih penerimaan sementara ya, berarti kita itu diterima, cuma mungkin ada masa trialnya dulu. Kalau misalkan kinerja kita bagus, kita baru boleh dianggap menjadi seishaing contohnya ya. Maka itu adalah kari sayo. Kalau kari menkyo apa? Yang pernah latihan mobil, betul ya, izin sementara. Jadi kita dikasihkan izin untuk menyetir tapi atas awasan doang, sementara doang, belum benar-benar menkyo aslinya ya. Terus juga ada kari keiyaku, berarti adalah kontrak sementara ya. Berarti kalau misalkan kita pengen bekerja perusahaan A, tapi perusahaan itu masih belum yakin sama kita dikasih kontrak sementara, kari keiyaku. Nah, misalkan kinerja kita bagus, nanti bakal diubah mungkin kontrak gajinya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya ternyata kinerjanya kurang, mungkin dikasih gajinya yang berubah lagi, mungkin turun ya. Itu namanya adalah kari keiyaku, oke? Lanjut, berikutnya ada sai. Nah, teman-teman ini pas streaming juga saya udah ngomong berkali-kali ya.
Sai di sini apa teman-teman? Betul ya. Sai-nya itu adalah paling atau ter ya. Misalkan sai king, sai go, sai sho, ya, sai cho, sai tan ya. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan paling atau ter ya. Makanya kalau masuk di sini, nah teman-teman bacanya apa? Ada kanji aru sama ryoku chikara ya. Berarti sayu ryoku ya. Artinya itu adalah si paling berpengaruh. Terus juga ada sai shinsaku teman-teman. Sai shinsaku berarti adalah karya terbaru ya. Terus juga ada sai shinbang berarti adalah edisi terbaru gitu ya. Ingat ya teman-teman, sai di sini tuh artinya adalah paling atau ter ya. Mudah ya. Lanjut lagi. Berikutnya ada tenshu teman-teman ya. Coba saya kasih lihat. Ada yang tahu teman-teman bacanya apa? Bacanya adalah boryoku, berarti kekerasan. Nah, kalau nggak ada kekerasan berarti adalah hi boryoku. Bagus. Terus kalau ini apa teman-teman? Agak susah. Aku jung kang berarti adalah kayak semacam lingkaran setan ya. Jadi kita kayak lakuin hal yang buruk terus berputar-putar terus ya. Sama ada Saishin Gata. Oke, berarti yang paling baru. Sekarang saya kasih kalian soalnya, coba kalian jawab ya. Yang pertama. Oke, yang pertama ya. Mainichi netari tabetari shite nai nani o kurikaeshite iru. Yang pertama ya. Yang kedua, nai nani no kaisha o sukutte ikitai. Terus yang ketiga itu ada are wa iPhone 17 desho? Nai nani dakara nakanaka benri da yo. Nah, sekarang coba saya kasih waktu kalian untuk mengisi ya. Oke, mulai ya. Mainichi netari tabetari shite. Hai, betul ya. Jawaban itu adalah aku jungkang o kurikaeshite iru. Nah, aku jungkang apa tadi? Lingkaran setan ya. Kenapa? Karena tiap hari tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan. Gak ada olahraga, gak ada kerja, gak ada aktivitas. Itu merupakan sebuah lingkaran setan yang tidak baik ya teman-teman ya. Makanya aku jungkang ya. Nah, teman-teman kalau tahu aku jungkang, kalian mungkin bisa dipuji sama orang Jepang loh, karena kanjinya agak susah. Oke? Jadi silahkan kalian coba ya. Kedua, nei nani no shakai o sukutte ikitai. Oke? Berarti artinya itu adalah, jawabannya itu adalah, betul ya. Hiboryoku ya, berarti hiboryoku no shakai o sukutte ikitai. Berarti saya ingin membuat sebuah sosialitas di mana tidak ada kekerasan sama sekali ya. Bagus banget ya. Boryoku wa dame desu ya, nggak bagus ya. Terus nomor 3 ya. Are wa iPhone 17 desho? Berarti jawabannya adalah Saishin Gata ya. Bagus ya. Saishin Gata dakara nakanaka benri da yo. Karena ini benar-benar yang paling baru, makanya praktis. Kalau gitu lanjut lagi teman-teman ya. Pendahuluan ya. Kita bakal bahas apa kali ini? Banyak banget ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Ada T, ada I, ada Hang, ada Shu, ada Mi, ada Zen, ada Mu, sama Fu. Kira-kira artinya seperti apa? Gak perlu khawatir, saya bakal bahas satu persatu buat kalian semua ya. Kita mulai. Yang pertama ya. Pertama itu ada nih, T teman-teman ya. Tahu nggak kanji ini apa? Coba deh, kalau misalkan ininya nggak ada, apa bacanya? Bacanya itu adalah hikui kan ya teman-teman ya. Betul. Jadi itu T di sini artinya itu adalah rendah ya tuh. Lihat nih. Sama kan isinya tuh. Ya kan? Rendah tuh. Lihat kanjinya deh. Berarti kalau misalnya ada T, kita lihat baca nih ya. Misalkan ada T kakaku. Kakaku ada sebuah kayak harga ya. Terus ada T kalori, berarti kalorinya rendah. Terus ada T sise, berarti sebuah sikap yang rendah. Jadi artinya adalah, hai T kakaku wa, betul ya, harga rendah. T kalori wa, rendah kalori atau kalori yang rendah. Terus ada T sise, berarti adalah sikap yang rendah hati. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau ketemu kanji T teman-teman ya, ingat ya, rendah. Gampangnya adalah lihat kanjinya. Hikui, oke, hikui, rendah. Berikutnya teman-teman ya, ada hang. Nah, teman-teman hang di sini pasti tahu ya. Artinya adalah setengah ya. Good. Nah, jadi kalau misalkan kita langsung masuk ke bagian contohnya, nih. Apa baca teman-teman? Ayo, N2 harus bisa baca. Ayo apa? Bacanya itu adalah tome ya. Tome itu adalah transparan, berarti han tome. Terus ini apa? Agak susah teman-teman ya. Ini biasanya ada di laptop, ada di HP, ada di perangkat-perangkat elektronik ya, kayak semacam chip, tapi bukan chip ya, semacam konduktor gitu, yang harus dipakai di beberapa perabotan elektronik, oke? Bacanya adalah han dotai. Sama nih agak susah teman-teman, mungkin yang ujian pengolahan atau mungkin ujian kapal tahu ya, bacanya ini adalah ensui teman-teman. Ya, ensui itu adalah air garam ya teman-teman, air garam ya, air laut lah istilahnya. Jadi kalau ada han ensui berarti termasuk dengan air garam tersebut ya. Artinya saya tuliskan sini. Hantome berarti artinya adalah semi transparan ya. Jadi kayak kantong plastik kan ada tuh yang buat sampah ya.
Karena kan ada yang benar-benar kelihatan jelas, sama juga yang kayak kelihatan buram dikit kan ya. Nah, yang kelihatan buram dikit itu namanya adalah hantome, oke? Nah, handota itu adalah semikonduktor yang bisa saya bilang ada di pasokong, ada di laptop, ada di HP, pokoknya perabot elektronik itu biasa ada chip-chipnya gitu loh. Ya, ada semikonduktor yang kotak kayak gini ya. Terus Heinz itu artinya adalah air payau. Good. Berikutnya ada mi. Nah, teman-teman, mi ini tahu ya? Apa teman-teman mi-nya? Artinya adalah belum ya. Dihafal ya. Mi itu adalah mada ya. Mada naik atau belum. Contohnya ya. Nih, mi kekeng. Kekeng artinya apa teman-teman? Bagus, pengalaman. Mi kekeng artinya adalah belum punya pengalaman. Bagus. Sio artinya adalah menggunakan. Mi sio artinya adalah kita masih belum menggunakan atau alias artinya adalah baru. Bagus. Terus ada kaiketsu, berarti ada sebuah solusi. Mi kaiketsu artinya adalah belum terselesaikan. Terakhir adalah kokai. Mi kokai artinya apa? Kita bahas ya teman-teman ya di sini. Ya, berarti mi kekeng kita ulang ya. Belum berpengalaman, belum dipakai, belum terselesaikan. Sama mi kokai itu artinya adalah belum dirilis ya. Kokai dong tuh artinya sudah dirilis. Jadi kalau ada mi artinya adalah belum dirilis, tapi mungkin akan dirilis. Oke? Sekali lagi saya tekankan, mi itu artinya adalah belum. Oke, ingat ya, belum. Nomor 17 ada mu ya. Nah, kanji apa teman-teman? Kanjinya nai. Bagus banget teman-teman ya. Nah, itu artinya adalah tidak atau tidak ada. Tapi ini biasanya konotasinya negatif teman-teman ya kalau pakai 3 kanji ya. Contoh ya. Apa teman-teman bacanya? Ayo udah harus tahu yuk. Baca adalah sekinin. Bagus. Depannya ada mu, berarti adalah mu sekinin. Artinya adalah tidak bertanggung jawab atau tak bertanggung jawab. Mu keikaku artinya adalah tidak ada planning. Bagus. Imi ya, artinya adalah muimi adalah betul ya, tidak ada makna atau artinya ya. Sekali lagi saya ulang ya, musekinin tidak atau tak bertanggung jawab. Terus mukikaku adalah tidak terencana. Muimi itu artinya adalah tidak berarti atau tidak memiliki makna ya, nggak ada gunanya gitu. Makanya rata-rata konotasi kalau pakai 3 kanji mu ya, itu negatif banget sih biasanya ya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya ada i. Nah, teman-teman, i ini sering lihat ya. Apa teman-teman ya? Kotonaru ya, betul ya. I itu artinya adalah berbeda atau asing. Contoh teman-teman ya. Nih ada ibunka teman-teman ya. Sama isekai. Nah, teman-teman suka isekai kan ya? Yang biasanya fantasi-fantasi. Misalkan kita ketabrak terakucang gitu, ditabrak truk. Habis itu kita pindah ke dunia fantasi. Di mana kita memiliki kemampuan spesial, punya stats apa dan lainnya kan ya. Nah, itu namanya adalah isekai ya. Teman-teman ingat ya, ibunka itu berarti adalah perbedaan budaya. Nah, kalau I-nya berbeda berarti isekai itu adalah dunia lain, oke? Bukan dunia kita. Gitu, teman-teman ya. Baik, lanjut lagi. Berikutnya ada shu. Nah, teman-teman, ini dari apa? Sebenarnya ada cara mudahnya, teman-teman. Shu ini itu biasanya artinya adalah utama. Oke, ingat ya, shu di situ artinya adalah utama. Oke, utama. Contoh ada shu seven, shu genryo, sama shu mokuteki ya. Artinya itu sebenarnya cuma di sini doang, ya. Berarti sebennya ada banyak. Genrenya ada banyak, mokutekinya juga lebih dari 1. Cuma kalau ada shu, ya itu berarti yang utama yang diprioritaskan. Berarti shu sebo artinya apa teman-teman? Ya, artinya itu adalah komponen utama. Genre itu adalah bahan baku teman-teman ya. Berarti kalau shu genre adalah bahan baku utama yang paling sering dipakai. Misalkan tepung contohnya. Terus juga ada mokuteki, tujuan. Shu mokuteki itu artinya adalah tujuan utama. Bagus ya. Ingat ya kalau ada shu itu pokoknya ada banyak macam, tapi dari banyak macam tersebut dipilih yang paling ya, yang paling mau dilakukannya, yang paling dijadikan target atau utamanya ya. Oke, namanya shu. Baik, lanjut lagi ya. Berikutnya itu adalah zen. Nah, teman-teman, zen ini apa? Dari mae, berarti sebelumnya. Bagus ya teman-teman yang masih ingat kanji ya. Nah, jadi kalau misalnya ketemu zen, gampang banget. Misalkan zen sacho. Apa teman-teman? Ya, sacho itu adalah direktur utama. Kalau ada zen berarti adalah direktur utama yang sebelumnya. Bagus. Terus kalau di sini adalah, ada yang bisa baca? Agak susah. Zen Chocho ya. Nah, Zen Chocho itu artinya apa? Nih, teman-teman ya. Mantan wali kota gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ada Zen, ingat ya kanjinya Mae, berarti yang sebelumnya. Oke. Mae, Zen sebelumnya. Tuh cara hafal ya, teman-teman ya. Baik, berikutnya ada Fu, teman-teman ya. Fu di sini apa? Sering dengar kali ya. Nih, tidak atau non ya. Contohnya. Nih, apa teman-teman? Fu seikaku ya. Fu tome, fu cui. Nah, rata-rata kalau misalnya ada fu ya, itu kayak semacam tarinai, ada yang kurang di sana ya. Makanya kalau fu seikaku mungkin kan sudah coba ngitung, tapi bedanya kayak misalkan 100 yen, 200 yen ya. Berarti artinya itu adalah tidak akurat. Nah, fu tome artinya itu adalah transparan, tapi kalau ada fu artinya jadinya tidak transparan. Terakhir fucu artinya adalah kita kurang hati-hati. Misalkan kalian fucu ya habis itu keigashimashita. Sering dengar kan orang Jepang ngomong ya. Makanya kalian tolong berhati-hati. Oke? Fu intinya adalah sesuatu yang kayak kurang ya, tidak ya.
Nah, lanjut teman-teman ya. Berikutnya adalah Renshu teman-teman ya. Kita coba review sekali lagi. Oke, ada Musekinin, Mi Keiking, sama Fuchui. Saya kasih contoh kalimatnya, coba kalian jawab ya. Kita mulai. Yang pertama adalah Nai nani no watashi wa nakanaka yoi shigoto to ii shigoto o mitsuke nakatta. Itu yang pertama. Yang kedua, Michi o watata toki ni nai nani de kuruma to shoutotsu shite shimatta. Nah, teman-teman, shoutotsu itu artinya adalah nabrak, teman-teman ya, ketabrak. Terus nomor 3, kare wa anna ni nai nani na hatsugen o shite mina ga kare wa anna ni nai nani na hatsugen o shite mina ga gakkari sareta. Oke, sekarang saya kasih waktu buat kalian, coba kalian pikirkan 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang pertama teman-teman ya. Nai nani no watashi wa nakanaka yoi shigoto o mitsuke nakatta. Kotae wa hai, seno. Betul teman-teman ya. Jawaban itu adalah mi keiken ya. Mi keiken no watashi. Berarti saya yang tidak punya pengalaman, itu pun juga tidak ketemu pekerjaan yang bagus lah istilahnya lah ya. Good. Yang kedua, Michi o watata toki ni. Ayo yang mana teman-teman? Hai, seno. Betul ya. Jawaban itu adalah fuchui ya. Dia itu tidak berhati-hati atau kurang hati-hati ya. Michi o watata toki ni fuchui de kuruma to shoutotsu shite shimatta. Karena dia tidak berhati-hati ketika menyeberang, dia akhirnya nabrak si mobil gitu. Bagus. Terus nomor 3 terakhir adalah kare wa anna ni musekinin na hatsugen o shite mina ga gakkari sareta. Jadi dia itu ya melontarkan atau menyampaikan sebuah hal yang tidak ada tanggung jawabnya gitu ya, nggak dipikirkan dengan baik, akhirnya membuat orang kecewa sama dia. Gakkari saremashita. Bagus ya teman-teman ya, mantap. Hai, lanjut lagi teman-teman ya. Penjelasan di sini yang paling penting teman-teman ya, karena agak mirip-mirip, ada mu, ada fu, ada mi sama hi. Bedanya apa? Oke. Nah, yang pertama itu ada mu ya. Jadi kalau mu itu biasa konotasinya adalah negatif, oke? Biasanya konotasinya itu negatif. Misalkan koko ni nai, ima nai shi, korekara mau nai. Contohnya ya, muimi, berarti kan imi ganai. Tapi kalau misalnya kita ngomong imi ganai, itu konotasinya gimana? Lebih negatif kan ya? Kesannya kayak, ngapain sih lo melakukan hal yang nggak ada maknanya gitu loh. Muimi. Terus ada musekinin ya. Kalau kita dengar aja musekinin artinya kan berarti nggak punya tanggung jawab. Udah pasti negatif kan ya. Sama mukeikaku, berarti benar-benar nggak ada plan sama sekali. Plong, dia cuma kerjain pas waktu itu doang. Mukeikaku ya. Nah, kalau misalkan fu itu biasa lebih kayak tarinai. Ya, ada sesuatu yang kurang. Contoh misalkan fuchui ya. Berarti dia kurang berhati-hati gitu loh ya. Terus ada fuseikaku, mungkin sudah ngitung tapi mungkin kurang tepat lah ya, makanya disebutnya adalah fuseikaku ya, seikaku janai. Terus misalkan juga ada fujiu, teman-teman tahu ya, kalau jiu itu kan berarti kita bebas leluasa ya. Jadi kalau fujiu artinya adalah kita tidak bebas atau kita kurang bebas gitu istilahnya. Terus kalau mi teman-teman ya, mi itu paling mudah. Kenapa? Mi itu intinya adalah mada des ya, masih belum. Jadi misalkan mi keiken berarti masih belum punya pengalaman. Mi kaiketsu berarti masih belum terselesaikan. Mi kokai berarti artinya masih belum dipublish gitu ya. Terakhir ada ya hi. Nah, kalau hi ini gampang ya, saya sudah bilang ya. Nih, ada satu hadap kiri, satu hadap kanan. Berarti benar-benar sakarau ya. Berlawanan atau artinya itu pokoknya tidak gitu, lawan kata. Misalkan nih, ada hikoshiki berarti ya itu bukan yang sebenarnya gitu ya. Terus juga ada hi hyoji berarti tidak ditampilkan, sama hi kanetsu berarti tidak dipanaskan. Ya udah pokoknya benar-benar tidak. Oke, benar-benar tidak. Jelas ya? Terus teman-teman tambahan dari sensei ya. Di bagian slide ini, oke, mu, fu, mi, sama hi ya. Ini yang paling sering banget keluar ketika ujian JLPTN2. Oke, sekali saya bilang ya, paling sering keluar ketika ujian JLPTN2. Jadi, tolong dikuasai dengan baik, jangan sampai kalian salah. Karena kalau misalnya kalian udah bisa menguasai ini, berarti adalah bonus kalian dapat tambahan poin ketika ujian JLPT nanti ya. Good. Hai, minasan, otsukaresama deshita ya. Kali ini mungkin masih merasa susah banget saya buat belajar ini karena 3 kanji kita masih belum terbiasa. Itu hal yang wajar. Saya pun awal-awal belajar Indo pun juga nggak bisa, nggak ngerti. Caranya gimana sensei ya? Kalian biasakan untuk mengartikan 2 kanji tersebut, dipasangkan cocoknya yang mana gitu. Atau kalian hafal mati juga boleh pakai cara kalian masing-masing ya. Yang manapun yang nama kalau misalnya kita mau lulus, kita harus ada usaha, kita harus belajar dulu, oke? Jadi jangan sampai kalian patah semangat, terus belajar. Saya tunggu kalian semoga kalian bisa dapat lulus ya, bisa mendapatkan sertifikat JLPTN2. Hai, minasan otsukaresama deshita. Mata sugi no doga desu. Matemasu kara. Bye bye. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya.